Yesus itu ya Tuhan, bukan manusia. Sang pencipta. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus menyatakan dirinya manusia atau Tuhan? Ya di Alkitab itu mengatakan memang dia bukan Tuhan tapi manusia kan. Ketika Bible saja mengatakan dia bukan Tuhan, ketika Bible mengatakan dia bukan Tuhan melainkan manusia, sementara itu memandang dia Tuhan. Sekarang tak kutanya sama itu, mana yang dipercaya, Bible atau itu? Mana yang harus kupercaya? Apa yang tertulis dalam Biblemu atau perkataanmu? Mana yang harus kupercaya? Perkataanku. Wah, kau jadi Tuhan lah kau jadinya. Nih, menamai. Iya, menamai. Menamai dia apa? Menamai dia siapa? Yesus. Yesus. Di situ dikatakan, sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki atau melahirkan Tuhan? Melahirkan seorang anak laki-laki. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Seorang anak laki-laki. Sekarang saya tanya, seorang anak laki-laki itu manusia bukan? Iyalah, Tuhan. Nah, Tuhan, bukan manusia. sekarang aku tanya, apakah mungkin manusia itu adalah Tuhan? Ya, apakah manusia itu adalah Tuhan? Tuhan itu sang pencipta loh. Siapa Tuhan sang pencipta itu? Tuhan Allah. Bukan Yesus kan? Iya, Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Bukan Yesus kan? Sekarang aku tanya samamu itu, kita kaji samamu itu. Jika Yesus sang pencipta, ya, menurut itu, mana yang lebih duluan? Pencipta atau ciptaan? Pencipta lah, jadi dia menciptakan. Oke, sekarang saya tanya, di antara Yesus dengan Maria, mana yang duluan ada di dunia? Maria atau Yesus? Bunda Maria itu kan yang melahirkan Yesus. Iya, berarti siapa ketika Maria melahirkan Yesus, siapa yang duluan ada? Maria atau Yesus duluan? Bunda Maria. Ketika itu sudah akui Maria duluan, ya, yang duluan ada daripada Yesus, apakah Yesus itu pencipta? Hah? Gini, simak ya. Apakah mungkin pencipta dilahirkan ciptaan? Apakah pencipta dilahirkan? Apakah mungkin pencipta dilahirkan oleh ciptaan? Pencipta dilahirkan oleh kan dia pencipta ya. Kan ceritanya gini, kan dulu itu Kristen kan. Iya. Tahu kan dia berawal dari tanah. Terus? Ya dia sampai cipta, ya dia berawal, ya dia menciptakan. Iya. Siapa sang pencipta itu? Tuhan Allah. Bukan Yesus kan? Hah? Bukan Yesus kan? Bukan Yesus kan? Hah? Susah lah kita nih. Susah lah, susah. Itu gini toh.
setelah ini itu akan di DM sama teman-teman Kristen itu. Mereka akan menyerangmu. Ya jadi gini toh saranku ya. Kalau jadi gini toh, kalau itu iya, kalau itu masih tetap berpegang kepada Kristen, ya silahkan. Tapi ketahuilah itu, ya, tidak ada data di Bible di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tidak pernah Yesus menyatakan dirinya sang pencipta. Yesus itu ciptaan. Yesus ciptaan. Permulaan dari ciptaan dikatakan Bible Yesus. Jadi saranku gini aja itu, ya. Coba kalau memang itu ada waktu, ya dibaca Bible-nya saja, gitu loh. Itu baca aja dulu Bible itu kalau itu mau membaca Bible. Ya, Yesus itu gini toh ya. Yesus itu tidak mengenal Kristen. Yesus tidak pernah membawa ajaran Kristen. Yesus itu utusan. Baca dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Aku Yesus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia utusan. Yohanes 5:37 juga berkata begitu. Bapa yang telah mengutus Aku, Dialah yang bersaksi tentang Aku. Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Bapa yang mengutus Aku, Dialah yang bersaksi tentang Aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Matius 11:25. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Yang menjadikan Yesus Tuhan itu adalah Paulus. Surat-surat Paulus yang telah menjadikan Yesus itu Tuhan. Sementara Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Cair dong sama dengan analogi ku katakan tadi. Ketika itu punya suami yang telanjang, cuman pakai kolor jalan-jalan ke sana kemari, itu aja malu. Bagaimana bisa itu nggak malu punya Tuhan yang nggak punya Tuhan tapi nggak pakai baju dan nggak pakai celana? Kan nggak masuk akal. Tuhan itu dihinakan, Tuhan itu diludahin, Tuhan itu dipukul, bahkan dibiarkan mati tak berbaju dan nggak bercelana. Nggak masuk akal gitu loh. Tapi itu semua tentang ini semua soal hidayah. Bagaimanapun aku menyampaikan kepadamu itu, jika Allah tidak menetapkan hidayah atas dirimu, niscaya Islam tak akan pernah datang ke dalam hatimu. Karena aku yakin dan percaya, saat ini pun Ito jadi Kristen cuman ikut-ikutan saja. Ito pasti nyaris sudah nggak pernah ke gereja, betul? Ya. Udah jarang Ito ke gereja kan? Enggak lah. Setiap minggu itu ke gereja. Hah? Apa? Ya. Setiap minggu itu ke gereja. Jangan bohong kau Ito. Jangan bohong kau itu. Hah? Enggak bohong. Hah? Kemarin cuma sekali doang. Ya contoh lagi nih. Itu pergi ke gereja. Siapa yang nyuruh itu ke gereja? Niat. Pernahkah Yesus mengajarkan beribadah ke gereja? Kenapa? Pernahkah Yesus mengajarkan pergi ke gereja? Itu niat dari hati, bukan suruh-suruhan. Nah, berarti iman itu hadir dari persangkaan itu saja, bukan berdasarkan apa yang itu sembah. Hanya ikut-ikutan saja iman itu.
Tidak ada satu data pun di Bible di mana Yesus itu mengajarkan pergi ke gereja, nggak pernah. Itu dalam Matius 15 nomor 26 lagi itu. Ketika ada wanita dari Kanaan. Wanita Kanaan itu adalah wanita di luar dari Bani Israel, meminta pertolongan Yesus. Yesus menyebut dia anjing itu. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs. Yesus menyebut orang di luar dari bangsa Menjelaskan Israel lu, bukan berarti aku ada niat yang lain-lain. Kalian lucu, lalak menghujat. Justru semakin menghujat kamu, apalagi ala hitai makin roa dinilai. Ulang terprovokator. Makanya aku bilang matikan tadi tappinganmu. Gak apa-apa itu. Akan ada ini, ada baik, ada negatif, ada positifnya yang kuambil. Ini Ada itu yang nanti baik. akunmu kena karena tappingan kau tuh tidak difilter. Itu yang bikin kau kena pelanggaran. Kena pelanggaran kau nanti lagi. Akunmu kena nanti. Janganlah berapa lama lagi nanti. Itu kena pelanggaran itu karena apa? Tappingan di bawah itu kata-katanya kotor. Kalau aku nggak masalah. Orang mau tapping kayak mana pun di bawah ini nggak masalah. Insya Allah akunku ini anti rungkat. Anti rungkat akunku ini. Maki-maki pun orang di sini, insya Allah akunku nggak kena banet. Tapi kalau itu biarkan tappingan itu, kan gitu. Itu kena banet. Tengoklah nanti notifikasi dari TikTok akan datang nanti samamu. Diingatkan untuk komputer. Ah? Udah ada. Udah ada sih. kan? Udah ada. Makanya aku bilang tadi matikan tappingannya. Ya. Nanti akunmu yang kena. Udah aku matiin sih. Ini aku kasih itu ayatnya ya. Nih, Matius 15 nomor 26. Nih, Matius 15 24 sampai 26 nih. Sampai 26 nih. Kalau aku nanti nggak anti banet, tappingan aja bisa kena dia tuh. Rungkat langsung Bisa, terus. thank you. Nih, Angkat Saraya. Matius 15 24 sampai 26. Jawab Yesus. Ya, ini. Enggak lah, teman-teman, enggak orang dari sabda aja lah. Jawab Yesus. Apa kata Yesus di sini? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu umat Israel? Apakah itu orang Israel? Bukan kan? Itu orang Batak loh. Tapi Yesus menyatakan dia diutus dari hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Sana, keluar Bang. Iya. Tetapi perempuan itu mendekat dia dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, apa kata Yesus? Tengok nih toh. Ketika wanita di luar dari Bani Israel minta tolong kepada dia, apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus berkata, nggak mungkin aku tolong kau, kata Yesus. Tak mungkin aku mengambil makanan dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan bagi mereka yang nggak percaya Yesus manusia bukan Tuhan, dikatakan Yesus si penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ini aku buka datanya lagi sama ini tuh. Ini apa katanya di sini? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekarang aku tanya sama Ito, dalam pandangan Ito, Yesus itu Tuhan atau manusia? Apa? Dalam pandangan iman Ito saat ini, Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Berarti Ito penyesat. Kata Yesus penyesat.
Kata Yesus ini, tengok ini 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ah? Itu isi Gimana? Alkitab. Iya, Bible mengatakan, perkataan Yesus dari Bible mengatakan, yang nggak percaya Yesus manusia, dia adalah si penyesat. Dan di dalam Bilangan 23 nomor 19, nih, Bilangan 23 nomor 19, apa katanya lagi? Tuhan bukanlah manusia. Allah bukan manusia. Sekarang saya tanya sama Ito, Yesus manusia atau bukan? Bukan. Manusia atau Tuhan? Hah? Yesus itu kan, Tuhan Yesus itu sang pencipta, bukan manusia. Nah, berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi, Yesus itu manusia atau Tuhan? Berdasarkan bilangan yang di Alkitab sih bukan. 2 Yohanes ini tadi 2 Yohanes 1 nomor 7 ini, berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7 ini tadi, Yesus itu Tuhan atau manusia? Menurut berdasarkan bilangan itu, Yesus itu ya Tuhan, bukan manusia. Enggak, ini loh 2 Yohanes 1 nomor 7 ini, Yesus berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7 ini, Yesus Tuhan atau manusia? Tuhan. Ini baca itu. Ini baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Berdasarkan ayat Yohanes ini, Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Hah? Hah? Ya berdasarkan bilangan itu yang tertulis ya, Yesus itu ya Tuhan, bukan manusia. Bukan. Bilangan tadi isinya nggak kayak gitu. Biar nyambung nalarmu, kita kaji di 2 Yohanes dulu nih. Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7 ini, Yesus Tuhan atau manusia? Manusia. Nah, ingat nih ya, manusia. Bilangan 23:19 tadi nih. Bilangan 23 nomor 19 mengatakan, tengok ini. Bilangan 23 nomor 19 mengatakan, Allah itu bukan manusia. Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 manusia. Karena dia manusia, kata Bilangan 23 nomor 19, tak mungkin dia adalah Tuhan. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Begitu itu. Gimana? Sekarang aku tanya sama Ito, Yesus Tuhan atau manusia? Apa itu? Hah? Jaringanku nge-lag. Sekarang aku tanya sama Ito, Yesus Tuhan atau manusia? Tuhan. Oke, berarti itu sesat kata 2 Yohanes 1 nomor 7. Karena kata 2 Yohanes 1, karena kata Yesus Yesus itu ya Tuhan, bukan manusia. Sang pencipta. di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus menyatakan dirinya manusia atau Tuhan? Ya di Alkitab itu mengatakan memang dia bukan Tuhan tapi manusia kan. Tapi yang sebenarnya
ketika Bible saja mengatakan dia bukan Tuhan, ketika Bible mengatakan dia bukan Tuhan melainkan manusia, sementara itu memandang dia Tuhan. Sekarang aku tanya sama itu, mana yang dipercaya, Bible atau itu? Mana yang harus kupercaya? Apa yang tertulis dalam Biblemu atau perkataanmu? Mana yang harus kupercaya? Perkataanku. Wah, kau jadi Tuhan lah kau jadinya. Kalau perkataanmu aku percaya, kau lah Tuhannya jadinya. Ya enggak aja. Masa lebih dipegang lagi perkataanmu daripada Bibelmu? Bibelmu lah harus dipercaya, gitu loh. Ah? Lapar aku ah. Hah? Lapar. Ya udahlah, itu istirahat aja lah dulu, kalau enggak makan dulu. Tapi lain kali gini toh, kalau mau diskusi sama aku, coba tenang dulu lah itu ya. Kolom komentar tuh dimatikan saja. Dan setelah ini ya mungkin Dimatikan gimana? kan? Apa? Komentar dimatiin. Iya, karena aku pun mau persiapan. Aku mau persiapan Jumat. Oh. Mau Jumatan ya?